itu menjadi hal yang powerful dalam kehidupan manusia karena kisah, cerita, narasi itu secara psikologis lebih mudah terpatri, lebih mudah terinternalisasi dalam pikiran manusia, perasaan manusia, hati manusia, jiwa manusia dibanding teori-teori rumit yang complicated yang perlu berpikir memeras otak untuk memahaminya. Selain itu, sebagai mantan dosen, saya pernah menjadi dosen ya. Guru yang hebat itu menginspirasi. Guru yang baik mengajar dengan analogi, di mana analogi itu adalah cerita. Selain itu, melalui ceritalah, melalui narasilah kita lebih mudah memahami emosi-emosi, dinamika rasa, nuansa batin. Juga dalam Al-Quran, sebagian besar berisi kisah-kisah. Kisah para nabi, kisah orang soleh-solehah, seperti itu. Selain itu juga perlu dipahami kisah. Halo teman jiwa, jumpa lagi dengan Jiwa Bedah Podcast, podcast yang berkomitmen untuk memberikan kasih dan penguatan yang memberdayakan jiwa. Teman jiwa, pada episode kali ini kita tidak akan membahas tentang diri, tidak akan membahas tentang makna, dan tidak akan membahas tentang cinta. Karena pada episode kali ini saya akan memperkenalkan tema baru atau segmen baru pada Jiwa Bedah Podcast, yaitu Kisah Sarah. Mengapa saya menciptakan Kisah Sarah ini? Karena sepanjang perjalanan hidup saya, usia saya sudah 36 tahun, dan selama itu pula saya mendapatkan insight, mendapatkan pelajaran hidup, dan mendapatkan nuansa rasa, mendapatkan pengalaman cerita yang manis-manis, yang pahit-pahit, yang asem-asem, yang bermacam-macam itu mostly tidak dari teori-teori, seminar-seminar, training-training, tapi dari banyak kisah hidup manusia seperti itu. Walaupun tidak memungkiri bahwa ilmu tentu saja sangat penting, teori, pendidikan, kuliah itu sangat penting, tapi mengapa cerita atau kisah itu menjadi hal yang powerful dalam kehidupan manusia? Karena kisah, cerita, narasi itu secara psikologis lebih mudah terpatri, lebih mudah terinternalisasi dalam pikiran manusia, perasaan manusia, hati manusia, jiwa manusia dibanding teori-teori rumit yang complicated yang perlu berpikir memeras otak untuk memahaminya. Selain itu, sebagai mantan dosen, saya pernah menjadi dosen ya. Guru yang hebat itu menginspirasi. Guru yang baik mengajar dengan analogi, di mana analogi itu adalah cerita. Selain itu, melalui ceritalah, melalui narasilah kita lebih mudah memahami emosi-emosi, dinamika rasa, nuansa batin. Juga dalam Al-Quran, sebagian besar berisi kisah-kisah. Kisah para nabi, kisah orang soleh-solehah, seperti itu. Selain itu juga perlu dipahami kisah membuat kita merasa tidak sendiri. Karena dari kisah banyak orang lah, cerita banyak orang lah, kita tahu yang mengalami luka itu tidak hanya kita. Kita tahu bahwa banyak orang juga merasakan hal yang sama. Dari situlah kita tidak merasa sendiri. Kita bisa mendukung satu sama lainnya. Lalu dari mana Kisah Sarah ini berasal? Kisah Sarah ini berasal dari perjalanan hidup saya, di mana banyak cerita-cerita saya pribadi, cerita keluarga, cerita sahabat-sahabat, teman-teman, rekan-rekan kerja, klien-klien saya, maupun orang-orang baru yang saya temui, misalnya beli jus secara random. Mbak-mbak penjual jus itu bercerita pernah keguguran sampai 3 kali, atau ada saat menunggu di bank, antri di bank, tiba-tiba ada ibu-ibu bercerita bahwa anaknya memiliki gangguan jiwa, depresi karena tekanan rekan kerjanya di kantor. Kisah Sarah juga berasal dari buku, dari film, dari artis-artis kita, maupun dari banyak sumber yang menjadi rujukan dalam Kisah Sarah. Lalu bagaimana dengan ethical atau kode etik atau etika? Karena bagaimanapun menurut seorang teman PK LPDP saya alhamdulillah alumni beasiswa LPDP, teman PK saya menyampaikan
dunia bergerak ke arah yang lebih etis. Maka dari itu, etik perlu dipertimbangkan, di mana untuk menjaga etik atau etika, nomor satu, identitas dirubah. Semua identitas dirubah, jadi disamarkan, tidak ada identitas yang asli. Lalu yang kedua, tokoh-tokoh dalam kisah Sarah ini tidak tunggal kisahnya dan tidak tunggal orangnya. Jadi merupakan gabungan dari kisah orang ini, kisah orang itu. Lalu yang ketiga, ada percampuran fiksi di situ. Jadi tidak selalu kisah nyata, karena saya sampaikan tadi, diambil juga dari buku, dari film, maupun dari kisah-kisah artis kita, tokoh-tokoh kita, seperti itu. Kita masuk, mengapa Sarah? Ada apa dengan nama Sarah? Sarah itu saya pilih karena nama Sarah artinya cantik. Jadi saya pernah membaca bahwa Sarah itu artinya perempuan paling cantik. Gitu. Ada kekurangan dan kelebihan di situ, di mana kekurangannya adalah saya insecure dengan orang cantik karena saya merasa tidak cantik. Saat melihat orang cantik itu ada rasa insecurity tersendiri dalam diri saya, dan itu dialami semua perempuan di dunia ini ya, karena beauty is one entity or one variable yang membuat perempuan itu concern about gitu. Karena itu dalam kisah Sarah pun akan ada judul-judul pembahasan tentang body image, mencintai diri sendiri, menerima fisik apa adanya, seperti itu. Lalu kelebihan, saya baru beberapa tahun terakhir ini, 5 tahun atau 6 tahun terakhir ya, saya baru sadar dan baru tahu ternyata saya cukup cantik ya. Bukan dari saya sendiri, tapi penilaian beberapa orang, perempuan maupun laki-laki. Saya tidak sempurna, hidung biasa aja, fisik ya biasa aja, tapi alhamdulillah mata saya cukup cantik, mata saya cukup bagus. Dan kata seorang ustadz, salah satu ciri khas bidadari surga adalah matanya bulat dan sayu. Ini bukan berarti GR ya, tapi Tuhan tuh gak adil kok. Kita pasti diberi kekurangan, pasti diberi kelebihan juga. Semua orang, gak cuma saya, tapi semua orang, semua perempuan, kalau diberi kekurangan, itu pasti diberi kelebihan juga sama Allah. Seperti itu. Lalu karakter Sarah seperti apa? Karakter Sarah itu polos. Jadi Sarah itu ciri khas utamanya adalah polos dan memiliki keingintahuan yang tinggi, rasa ingin tahu yang tinggi. Maka dari itulah Sarah akan terus belajar dan sharing pembelajarannya pada kita semua melalui kisah-kisahnya. Selain itu Sarah juga seorang dosen. Kenapa saya memilih profesi dosen? Karena saya pernah menjadi dosen, saya 3 tahun menjadi dosen, dan saya rasa alhamdulillah saya cukup tahu dunia dosen itu seperti apa, dunia kampus itu seperti apa, dengan warna-warninya, nano-nanonya, plus minusnya, seperti itu. Jadi akan lebih menjiwai saat bercerita melalui kisah Sarah. Sarah juga berusia 33 tahun dan masih single. Kenapa saya memilih 33 tahun dan single? Karena isu ini banyak sekali dialami perempuan, nggak hanya Indonesia tapi dunia ya bahkan ya, bahwa perempuan di usia 33 tahun dan single, di mana usia tersebut cukup matang namun masih belum menikah, itu menjadi isu yang relate dengan banyak perempuan, yang menjadi concern dan kekhawatiran maupun juga menjadi suatu keikhlasan tertentu. Nanti akan dibahas dalam kisah-kisah Sarah. Sarah ini seorang dosen mata kuliah umum, di mana Sarah mengajar mata kuliah Pancasila dan Kewarganegaraan, mata kuliah Bahasa Indonesia, Komunikasi Lisan, mata kuliah umum di beberapa fakultas. Ada fakultas kedokteran, fakultas teknik, fakultas ekonomi, fakultas psikologi, seperti itu. Tergantung rolling dari Universitas Sarah nanti seperti apa. Sarah juga memiliki sahabat, seorang psikolog yang bernama Rahma. Rahma ini adalah sahabat Sarah sejak SMA. Mereka saling berdiskusi, saling sharing, venting, dan sebagainya, yang akan mewarnai kisah-kisah Sarah. Tokoh sampingan yang memberi warna manis dalam kisah Sarah. Ekspektasi apa dari kisah Sarah ini? Ekspektasi dari kisah Sarah adalah mengajak kita semua belajar menjadi manusia yang akan menghargai setiap perjalanannya, yang penuh dengan cerita tentang luka, kehilangan, kegagalan, bullying, kecemburuan, persahabatan, cinta, kasih sayang, keluarga, keharmonisan rumah tangga, dan sebagainya. Sarah mungkin bukan kita, tapi saya yakin setiap dari kita pasti pernah menjadi sosok yang ada dalam cerita kisah Sarah.